Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Pastinya Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Dahsyat. Allahu Akbar. Jangan pernah bosan ya untuk belajar tematik bersama Ustazah Ita. Baiklah, supaya pembelajaran pada hari ini bermanfaat, kita awali dengan doa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah menyimak video, siswa dapat menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan, cara duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang, dan etika membaca buku dengan cara yang benar. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Selanjutnya, siswa dapat mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda, gambar, gerakan, atau lainnya. Dan siswa dapat mengenal bahan alam dalam berkarya. Oke, siapkan peralatan tulis kalian. Kita siap-siap mau belajar ya. Jadi, setelah kalian menonton video ini, kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya. Sebelumnya, Ustazah akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi. Kalian dengarkan cerita dari Ustazah dengan baik ya. Bermula dari kisahnya sebagai seorang pengembala kambing milik Uqbah bin Mu'aidz, laki-laki bertubuh kecil dan kurus, anak dari budak perempuan keturunan Bani Zuhrah. Dia bernama Abdullah bin Mas'ud. Saat ia mengembala kambing, Abdullah bin Mas'ud dihampiri dua orang pengembara yang letih dan kehausan. Pengembara itu bertanya, "Apakah kamu memiliki ternak yang susunya bisa diperas untuk diminum?" Dengan jujur Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ada tuan, tetapi kambing-kambing ini bukan milik saya, tetapi milik majikan saya." Diam-diam kedua pengembara itu menyimpan kagum atas kejujuran sang pengembala. Setelah perjumpaan itu, Abdullah bin Mas'ud tahu bahwa sang pengembara itu adalah Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu ia pun beriman dan bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Ia merupakan sahabat yang dikenal begitu senang dengan ilmu, terutama dalam mempelajari Al-Quran. Bacaannya sangat indah hingga Rasulullah SAW pun bersabda, "Barang siapa yang ingin hendak mendengarkan Al-Quran tepat seperti turunnya, hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abdin," yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sejak saat itu dia terkenal akan kecerdasannya. Pujian bertubi-tubi ditujukan masyarakat kepada Abdullah bin Mas'ud karena selain kecerdasannya dalam mempelajari ilmu, Abdullah bin Mas'ud juga dikenal dengan orang yang amat pemberani. Pada suatu hari sahabat Rasulullah SAW berkumpul dan salah satu di antara mereka berkata, "Siapa di antara kita yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy?" Dengan sigap Abdullah bin Mas'ud berdiri dan berkata, "Saya yang akan membacanya." Keesokan harinya saat orang-orang Quraisy berada di balai pertemuan yaitu Darun Nadwa, datanglah Ibnu Mas'ud ke podium dan berucap, "Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan
Quraisy sangat kagum akan keindahan lantunan yang mereka dengar sambil bertanya sesamanya, apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud itu? Tibalah pada ayat, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kaum Quraisy tersadar, sungguh yang dibaca itu adalah Al-Quran. Karena marah, mereka memukuli Abdullah bin Mas'ud beramai-ramai. Tetapi Abdullah bin Mas'ud tetap membaca Al-Quran hingga ia tersungkur dan pingsan. Lalu setelah tersadar, dengan muka dan tubuh babak belur ia kembali kepada para sahabat. Inilah yang kami khawatirkan menimpamu. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, sekarang ini tidak ada yang lebih mudah bagiku daripada menghadapi musuh-musuh Allah itu. Dan seandainya kalian menghendaki, aku akan mendatangi orang kafir itu dan melakukannya besok. Sahabat pun berkata, cukup saudaraku. Kamu telah membaca kepada mereka hal yang seharusnya mereka dengar. Begitulah Abdullah bin Mas'ud. Sekali dia yakin dengan ajaran yang dianutnya, rintangan sesulit apapun menghalaunya, maka dia akan menghadapinya. Demikianlah tadi kisah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi besar Muhammad SAW, seorang pemuda yang jujur, cerdas, lagi pemberani. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, betapa indah bacaan Al-Qur'annya, sehingga membuat terkesima kaum Quraisy. Mari belajar membaca Al-Quran agar bisa seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana sikap belajar membaca yang benar? Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Jangan lupa, membaca harus dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca yaitu duduk di kursi dengan tegak. Kemudian, lampu berada di sebelah kiri. Selanjutnya, membalikkan halaman buku dengan hati-hati. Dan membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Bagaimana? Sudahkah kalian terbiasa melakukannya? Yes, anak ustazah semuanya hebat. Baiklah, sekarang ustazah akan mengajak kalian untuk belajar mengenal kata. Kata terdiri dari suku kata. Coba kalian simak dan tirukan ucapan ustazah ya. Oke, siap? Cerita. Nah, itu terdiri dari suku kata. Kemudian, berita. Terdiri dari 3 suku kata juga. Selanjutnya, buku. Terdiri dari 2 suku kata, yaitu bu dan ku. Kemudian, kuku. Terdiri dari 2 suku kata. Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama, seperti cerita dengan berita. Itu hampir sama ya bunyinya. Itu sudah kata ya nak, bukan lagi suku kata. Kalau suku kata dibagi-bagi ya. Nah, kalau sudah digabung itu namanya kata. Sekali lagi ya, buku dan kuku. Itu bunyinya hampir sama. Mudah bukan? Baiklah soleh-soleha, kalian tentu ingin pandai membaca bukan? Membaca membuat kita tahu banyak hal. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu kita bertambah. Buku ada beragam macamnya. Nah, sekarang amati buku-buku yang ustazah tunjuk ya. Ada buku pelajaran, buku ensiklopedi, buku komik, buku hewan bergambar, buku resep masakan, buku anak, buku mewarnai, dan buku novel anak.
Nah, jika kita ingin membaca berbagai macam buku, kita bisa pergi ke perpustakaan. Atau kalian juga bisa membelinya di toko buku. Soleh-soleha, sudahkah kalian pernah pergi ke perpustakaan? Perlu kalian ketahui, sebelum kita masuk ke perpustakaan, yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu yang pertama, kita harus mengisi buku pengunjung. Selanjutnya, kita harus membaca peraturan yang ditempel. Biasanya, peraturan tersebut ditempel di dekat meja tamu perpustakaan ya. Setiap tempat memiliki aturan. Aturan di suatu tempat bisa sama atau berbeda dengan tempat lain. Aturan di perpustakaan dibuat untuk kenyamanan seluruh pengunjung. Oleh karena itu, patuhilah aturan yang ada. Kira-kira apa saja ya aturan di perpustakaan? Yes, kalian pintar. Aturan di perpustakaan: 1. Tidak makan dan minum di ruang perpustakaan. 2. Menjaga ketenangan. 3. Mengembalikan buku tepat waktu. Kalian harus berlatih membaca setiap hari ya. Selanjutnya kita akan belajar membaca pola. Nah, coba kalian amati. Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran, seperti kecil, sedang, dan besar. Ada juga pola dengan perbedaan warna, misalnya merah, biru, hijau, merah, biru, hijau, dan seterusnya. Sedangkan pola dengan perbedaan jenis benda seperti pensil rautan, pensil rautan, begitupun seterusnya. Kalau yang ini adalah pola dengan perbedaan jumlah benda. Misalnya, kotak pertama ada 1 donat, kotak kedua ada 2 donat. Kira-kira berapa jumlah kotak selanjutnya? Ya, kalian pintar. Karena kotak di sebelah kanannya sudah ada 2 donat, berarti kotak yang kosong berisi 1 donat. Polanya yaitu 1, 2, 1, 2. Dan seterusnya. Bagaimana? Mudah bukan? Pola gambar menunjukkan keteraturan. Keteraturan dalam hidup sangat diperlukan. Keteraturan membuat kita belajar disiplin. Tetap semangat untuk berlatih hidup teratur. Hidup teratur akan berguna di masa depan. Allah menciptakan alam dengan keteraturan. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Pucuk daun berwarna hijau muda lalu hijau tua, kemudian menjadi coklat dan akhirnya gugur. Alhamdulillah. Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini berarti selesai sudah buku tematik tema 2 kita pelajari. Semoga anak-anak hebat mampu memahami materinya dengan baik ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.